Wayang berasal dari kata bayang, yang berarti bayangan. Wayang sebenarnya berasal dari kata wa dan yang memiliki arti berjalan menuju yang maha tinggi, atau bisa diartikan sebagai dewa atau Tuhan. Namun ada juga pengertian yang sering dimengerti dan dipahami adalah wayang berasal dari kata bahasa Jawa yaitu bayang, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bayangan. Keduanya sama benarnya dan bukan menjadi masalah. Wayang sendiri merupakan salah satu wujud budaya dan kesenian asli dari negara kita tercinta yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2003. Pada zaman dahulu, wayang menjadi sebuah perantara untuk berdoa dengan dipimpin oleh kepala suku di wilayah tersebut. Zaman dulu, cara seseorang dalam menikmati pagelaran wayang lebih sering dari belakang. Kenapa demikian? Karena wayang akan terlihat indah dengan tata sunggingnya. Menonton dari belakang juga memiliki filosofi tersendiri, di mana seseorang itu digambarkan tetap melihat apa yang ada pada masa lalunya. Meskipun itu kadang ada yang pahit, namun itulah proses untuk ke depan yang lebih baik. Hal itu sangat diperlukan karena kejadian yang sudah dialami atau dirasakan pada masa lalu bisa menjadi pembelajaran untuk masa depan yang akan datang. Jadi baiknya jangan pernah melupakan masa lalu. Tanpa ada masa lalu, maka tidak ada masa sekarang. Meskipun masa lalu itu pahit, namun masa lalulah yang menempamu agar menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang. Seperti itulah filosofi kenapa orang melihat wayang selalu dari belakang panggung atau dari belakang kelir. Sebenarnya wayang memiliki jenis-jenis tersendiri dan ada gagrag atau ciri khas masing-masing. Dan mungkin kedepannya akan dibuatkan part tersendiri. Cerita wayang tersendiri mengambil babon dari cerita terkenal yang tidak asing di telinga kita, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Cerita wayang sendiri mengambil babon dari cerita terkenal yang tak asing di telinga kita, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Yang dimana Ramayana itu penuh cinta dan kasih antara Dewi Sinta dengan Sri Rama, sedangkan di Mahabharata di mana itu perang saudara antara Pandowo dan Kurowo, yang kesemuanya itu diselaraskan dengan budaya yang ada di Nusantara. Setelah perkembangan zaman, mulai banyak cerita carangan atau tambahan yang berkembang dan mengangkat cerita dari Nusantara. Seperti apa? Seperti Panji Asmorobangun ataupun cerita Damarwulan. Dalam setiap cerita wayang pasti memiliki filosofi tersendiri. Sebagai contoh, Dewa Ruci dan setiap tokoh dalam wayang juga memiliki cerita dan latar belakang yang berbeda-beda juga. Wayang itu ibarat kata seperti manusia. Penggambaran manusia adalah wayang itu sendiri. Dalam dunia perwayangan terdapat komponen-komponen dalam pagelaran yang memiliki nilai filosofi tersendiri. Mari kita kupas satu persatu, karena semua komponen-komponen ini adalah penting. Kalau ada komponen yang hilang, maka jiwa yang ada di wayang itu juga akan hilang. Yang pertama adalah wayang atau ringgit. Wayang merupakan penggambaran manusia yang hidup selalu mendapat cobaan di setiap lakonnya atau di setiap kehidupannya. Sama halnya dengan manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah kotak wayang. Selain menjadi tempat penyimpanan wayang, kotak ini juga memiliki makna.
kalau tidak salah atau seingat saya adalah tentang Sangkan Paraning Dumadi, yang berarti tahu dari mana dan harus kapan akan kembali. Seperti itu. Setelah itu ada kelir. Kelir adalah kain putih panjang yang menjadi layar dalam pertunjukan wayang, yang juga merupakan perlambang dari dunia yang kita tempati. Selanjutnya adalah blencong. Blencong ini sebagai lampu pencahayaan dalam dunia perwayangan. Jika diibaratkan pastinya menjadi matahari. Jadi seperti itu, sebagai penerangan. Wayang itu seperti halnya manusia yang hidup. Pasti akan penuh dengan cobaan dan rintangan. Dalam dunia perwayangan tidak ada kata menyerah. Yang ada hanya kata berjuang dan berpasrah diri kepada Tuhan. Selanjutnya ada gunungan. Gunungan itu merupakan pertanda atau kayak simbol pembuka dan penutup lakon. Atau ada juga yang bilang bahwa gunungan itu ya seperti halnya gunung itu sendiri. Mungkin nanti akan kita bahas lebih atau kita bikin part tersendiri tentang gunungan. Jadi gunungan ini memiliki makna apa yang engkau lakukan di dunia ini. Jika kau sudah memulainya, jangan lupa untuk mengakhiri. Dan jangan lari dari pertanggungjawaban yang sudah kau mulai. Selanjutnya ada ketuk atau keprak. Nah, ini yang mungkin kalian kalau sering melihat pertunjukan wayang akan mendengar suara keprak, kayak prak, prak. Nah, itu adalah bagian atau sebagai penanda gamelan atau pembicaraan. Namun, ada filosofi tersendiri yang merupakan perlambang dari detak jantung tokoh wayang yang sedang dilakonkan. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terasa kalau emosi dari detak jantung akan berdenyut cepat dan lambat bergantung emosi dari wayang itu sendiri. Begitu juga dengan alunan nada gamelannya nanti. Dan itu semua dilambangkan dengan keprak atau ketuk yang dibunyikan. Selanjutnya ada gamelan dan sinden. Nah, gamelan sebagai musik pengiring dalam pagelaran wayang. Begitu juga dengan sinden. Namun sejatinya itu merupakan suasana hati dari tokoh wayang yang sedang dilakonkan. Apabila perasaan sedih, pasti iringannya dan juga sindenannya akan sedih. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, di tampilan waktu di kelir akan ada sisi kiri dan sisi kanan wayang yang berjajar. Itu semua ada maksud tersendiri, di mana wayang yang dijajar itu tidak untuk pajangan saja, merupakan perlambang dari sifat manusia sendiri. Kalau manusia itu memiliki sisi baik dan buruk, semua orang pasti memilikinya. Oleh karenanya, itu semua perlambang dari mawas diri. Nah, itu lebih perlambang untuk kehati-hatian. Jadi sisi kiri itu biasanya diisi oleh wayang-wayang yang jahat atau memiliki sifat yang jelek, sedangkan yang untuk yang kanan memiliki sifat yang baik, seperti itu. Dan itu merupakan perlambang dari diri kita sendiri. Ada baik dan juga ada buruk. Selanjutnya ada gedebok. Nah, gedebok ini sebenarnya adalah tempat agar wayang bisa mancep ngadeg-ajeg saat dipentaskan. Dan itu juga perlambang dari tanah yang kita pijak. Sudah semua yang komponen-komponen wayang itu mungkin kalau ada kurang kedepannya bisa saya tambahkan atau akan ada revisi lagi. Sebenarnya para pujangga juga pernah bersyair dalam Kakawin Arjuna Wiwaha yang juga temanya tentang wayang, yang berbunyi hanonton ringgit manangis asekel mundo hidepan, wuh towin yang walungan
Inukir molah angucap hatur ing wang, tresing wiyasa malaha kang widi riratwan, kaya hono hananging bawa siluman. Kakawin itu sendiri memiliki arti. Di antara mereka yang menonton boneka-boneka yang dipertunjukkan, ada yang menangis, bersedih hati, padahal mereka tahu bahwa semua itu dibuat dari ukiran kulit saja, yang seolah-olah dapat bicara ibarat kata manusia yang mengajar keduniawian dan dihinggapi kesombongan. Dengan demikian, ada orang yang tidak insaf pada segala hal yang tampak pada kita adalah hal yang menyebabkan hakikatnya adalah sama belaka. Dari sini kita bisa melihat bahwa wayang bukan hanya sebagai kesenian belaka yang mengandung seni artistik yang tinggi, namun juga terkadang nilai filosofi yang mendalam bagi masyarakat Jawa.